Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Delaksa dengan NIM 2022-11-071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi desain kontrol digital dengan menggunakan metode RST. Sebelumnya, apa sih itu desain kontrol dengan menggunakan metode RST? Desain kontrol metode RST itu adalah salah satu teknik dalam kontrol sistem diskrit atau digital, terutama buat sistem yang dikendalikan memakai controller berbasis microprocessor atau PLC yang kerjanya diskrit alias per sampling waktu. Nah, komponen RST sendiri terdiri dari yang R, merupakan bagian pada input reference, biasanya untuk mengatur tracking atau feedback controller dan kurung mengikuti sinyal referensi. S merupakan bagian pada feedback loop atau umpan balik atau error compensation untuk mengontrol kestabilan dan bentuk respon sistem. Kemudian T itu sebagai bagian feed forward controller dari referensi langsung ke output. Ini biasanya dipakai buat mempercepat sistem merespon sinyal input. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Kita harus mempelajari desain kontrol menggunakan metode RST. Nah, metode ini bertujuan untuk mendesain controller polinomial dalam domain Z transform atau transformasi Z, supaya sistem dapat mengikuti referensi dengan baik, stabil dan cepat, meminimalkan error steady state, bisa didesain sesuai spesifikasi akar karakteristik yang diinginkan, kemudian mengatur dinamika sistem tertutup sesuai spesifikasi. Nah, kemudian untuk diagram blok sistem RST sendiri, untuk R itu RT yang kecil di awal ini dia adalah sebagai referensi input. Ini adalah sinyal referensi yang ingin dicapai oleh sistem, misalnya kecepatan motor target, suhu target di ruang, atau posisi yang diinginkan. Kemudian untuk PM per AM ini adalah model referensi atau desire model. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan bagaimana seharusnya sistem merespon. Misalnya, kamu mau sistem mengikuti sinyal set point dengan overshoot rendah dan waktu stabil yang cepat. Kemudian T, ini adalah blok yang berfungsi sebagai control forward atau fungsi utamanya itu untuk mempercepat suatu sistem dalam merespon input dan mengurangi delay-nya. Nah, kemudian ada summing point di sini dia akan eh, membandingkan nilai output dengan nilai input yang diberikan. Dia akan membandingkan sinyal error dan juga sinyal kontrol. Nah, kemudian untuk R di sini adalah feedback controller. Fungsi R di sini adalah untuk memproses output plan, menstabilkan sistem, dan mengatur bentuk respon. Biasanya R berisi parameter pengendalian utama untuk suatu kestabilan. Kemudian 1 per S ini adalah error compensation untuk mengontrol kestabilan dan bentuk respon suatu sistem. Nah, kemudian play modelnya itu adalah misalnya adalah output yang kita inginkan. Misal berarti kecepatan motor. Nah, dia ini adalah alatnya yang dimana semisal plan modelnya ini adalah kipas dan YT ini adalah dan Y dalam kurung T ini adalah dia sebagai outputnya atau kecepatan kipasnya itu. Nah, kemudian untuk contoh penerapan dalam penggunaan diagram blok RST ini, misalnya kamu ingin mengontrol suhu ruang dengan pemanas listrik, yaitu heater menggunakan microcontroller. Nah, di sini plannya itu dalam bentuk pemanas plus sensor suhu. Nah, targetnya itu apa sih? Targetnya itu adalah kita dapat mencapai suhu sampai 30 derajat dan outputnya itu adalah suhu aktual atau di sini diagram blok ditulis dengan variabel YT. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, RZ ini berfungsi sebagai mengatur kestabilan. Biasanya didesain supaya tidak terjadi osilasi yang berlebih. Kemudian SZ adalah sebagai bagian filter atau integrasi, menghaluskan error supaya output tidak agresif. Kemudian TZ memberikan dorongan awal ke sistem atau feed forward supaya sistem lebih cepat mencapai target suhu. Kemudian cara kerjanya itu, yang pertama sensor akan membaca suhu, akan mengirim YT ke controller. Kemudian controller hitung error ET sama dengan RT dikurangi YT. Nah, kemudian RST akan mengolah sinyal tersebut dan menghasilkan sinyal kendali UT ke dalam pemanas. Nah, kemudian pemanas akan mengubah suhu
Kemudian ulangi proses mencapai suhu mendekati 30 derajat Celcius dengan performa sesuai spesifikasi. Nah, kesimpulannya adalah RST adalah metode desain kontrol digital berbasis polinomial yang memisahkan fungsi tracking, stabilisasi, dan kompensasi error. R untuk stabilan dan feedback, S untuk kompensasi error, T untuk tracking referensi. RST cocok diterapkan pada sistem diskrit dengan plan yang memiliki delay waktu. Keunggulan utama RST adalah fleksibilitasnya dalam tuning dan kemudahan dalam memisahkan pengaruh kestabilan dan performa tracking. Metode RST memastikan sistem lebih stabil, presisi, dan tangguh dalam menghadapi perubahan plan dan gangguan dari luar atau eksternal. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.